Baik, akan saya mulai dari latar belakang terjadinya sengketa Pulau Natuna. Indonesia merupakan negara yang terdiri dari ribuan pulau, sehingga dikenal dengan sebutan negara maritim. Indonesia kaya akan potensi alamnya, salah satunya adalah perairan laut. Laut merupakan suatu kawasan yang sangat dibutuhkan untuk keperluan dan pemersatu dari suatu negara. Dikarenakan laut adalah sarana dari kesejahteraan serta kemakmuran negara dan masyarakat, akibat dari melimpahnya potensi dari sumber daya laut tersebut. Untuk itu, Indonesia menjadi negara yang sangat diperhatikan oleh negara-negara lain, sehingga tidak dapat menutup kemungkinan untuk terjadinya konflik atau sengketa karena pelanggaran atas perbatasan kawasan laut. Persengketaan atau konflik yang muncul disebabkan oleh adanya perbedaan penerapan prinsip yang menyangkut tentang penetapan dari batas-batas landas kontinen di antara negara-negara tetangga. Seperti halnya wilayah di perairan Laut Cina Selatan yang banyak memicu poros perhatian karena terletak pada perbatasan sebagian negara ASEAN, salah satunya yaitu Indonesia. Wilayah dari Laut Cina Selatan merupakan jalur pelayaran strategis dunia yang mempunyai aset yang tinggi karena memiliki pengaruh dari kepentingan dari wilayah ini. Akibatnya menjadi poros perhatian dari Laut Cina Selatan karena adanya konflik atau sengketa dengan klaim sepihak oleh Cina Selatan yang dikenal dengan sebutan Nine Dash Line. Salah satu negara yang terlibat dari sengketa Laut Cina Selatan adalah Indonesia. Sebab pada zona ekonomi eksklusif Indonesia berada pada kawasan dari Kepulauan Natuna dalam peta klaim sepihak oleh Cina. Kepulauan Natuna merupakan wilayah Indonesia yang paling utara di Selat Karimata. Kepulauan Natuna terdiri dari pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan wilayah maritim 3 negara, yaitu Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Kepulauan Natuna memiliki cadangan gas alam terbesar di kawasan Asia Pasifik, bahkan mendunia. Cadangan minyak bumi Natuna mencapai 14 juta barel, sedangkan gas bumi mencapai 112 juta barel. Kawasan Laut Natuna juga merupakan salah satu jalur alur laut Kepulauan Indonesia dan menjadi lintasan laut internasional bagi kapal-kapal yang datang dari Samudra Hindia memasuki negara-negara industri di sekitar laut tersebut dan juga menuju Samudra Pasifik. Dengan segudang kekayaan, tak heran jika Pulau Natuna menarik perhatian negara-negara lain, salah satunya negara Cina. Pada tahun 1947, Cina menyatakan bahwa sebagian dari perairan Natuna adalah bagian dari Laut Cina Selatan dengan menarik 9 garis putus-putus atau dikenal dengan Nine Dash Line. Namun konsep ini merupakan metode tradisionalnya Cina yang tidak diakui secara internasional karena penarikan garis tersebut bertentangan dengan UNCLOS. UNCLOS mengatur tentang perairan internal, perairan kepulauan, perairan teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landasan kontinen, dan laut lepas. UNCLOS atau United Nations Convention on the Law of the Sea adalah konvensi hukum laut PBB yang diterbitkan pada tahun 1982. Indonesia sendiri telah meratifikasi UNCLOS 1982 tersebut dan resmi menjadi negara pihak yang dilanjutkan dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985. Berdasarkan ketentuan tersebut, negara-negara mengklaim menggunakan aturan konvensi untuk memperpanjang yurisdiksi kedaulatan secara unilateral dan membenarkan klaim mereka di laut itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kronologi pada sengketa di Kepulauan Natuna. Jadi yang pertama, pengakuan kedaulatan Indonesia 1945. Indonesia telah mengklaim kedaulatan atas Kepulauan Natuna sejak merdeka pada tahun 1945. Dan yang kedua, klaim Tiongkok pada tahun 1947. Tiongkok mengklaim sebagian dari wilayah Laut Cina Selatan, termasuk perairan di sekitar Kepulauan Natuna, dengan mengacu pada konsep 9 garis putus-putus. Klaim ini muncul sejak tahun 1947. Yang ketiga, ketegangan maritim pada tahun 2016. Ketegangan antara Indonesia dan Tiongkok meningkat pada tahun 2016 ketika kapal-kapal nelayan Tiongkok ditangkap oleh otoritas Indonesia karena ilegal memasuki perairan Natuna. Yang keempat, koordinasi militer pada tahun 2016. Indonesia meningkatkan patroli militer dan kerjasama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat untuk memperkuat klaim kedaulatannya atas Kepulauan Natuna. Dan yang kelima, ada penyelesaian diplomatik 2016. Meskipun ketegangan terjadi, kedua negara berusaha untuk menyelesaikan sengketa secara diplomatis melalui dialog dan negosiasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan upaya yang dilakukan Indonesia untuk menyelesaikan kasus sengketa Natuna.
Yang pertama adalah meningkatkan manajemen perbatasan wilayah Laut Natuna. Masalah batas negara menjadi penting dikarenakan perbatasan suatu negara merupakan manifestasi utama kedaulatan suatu negara, termasuk penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan SDA, serta keamanan dan kedaulatan wilayah. Pentingnya manajemen pengolahan perbatasan negara Indonesia, salah satu upaya dalam menjaga keamanan di wilayah perbatasan adalah dengan tetap melanjutkan perundingan perbatasan atau disebut diplomasi border, agar terdapat kejelasan garis perbatasan Indonesia dengan negara tetangga. Yang kedua adalah peningkatan kegiatan ekonomi melalui eksplorasi minyak di wilayah Laut Natuna. Dengan adanya aktivitas ekonomi langsung dari Indonesia di wilayah-wilayah perbatasan akan semakin menguatkan posisi Indonesia dalam mengklaim daerah tersebut. Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Laut Natuna. Salah satu ZEE Indonesia yang sekaligus merupakan cadangan minyak dan gas alam terbesar Indonesia berada di Laut Natuna. Yang ketiga adalah meningkatkan kapabilitas pertahanan wilayah Laut Natuna. Dengan adanya kekuatan TNI di Natuna, tentu bisa menjadi alarm bagi Indonesia terhadap ancaman yang datang dari ketegangan LTS. Penempatan pasukan yang didukung oleh fasilitas yang memadai adalah sebuah keharusan agar keamanan dan keutuhan NKRI dapat tetap terjaga. Baik, akan saya lanjutkan dengan kondisi Pulau Natuna saat ini. Hingga saat ini, Pulau Natuna sendiri tidak berada dalam sengketa wilayah karena Pulau Natuna merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Indonesia. Namun, ketegangan dan konflik sering terjadi di wilayah Laut Cina Selatan, di mana beberapa negara mengklaim bagian-bagian tertentu dari perairan tersebut, seperti negara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Dalam konteks ini, Indonesia tidak mengklaim bagian lautan Cina Selatan yang disebut 9 garis putus seperti yang dilakukan Tiongkok. Indonesia memiliki zona ekonomi eksklusif atau ZEE di sekitar Kepulauan Natuna sesuai dengan hukum laut internasional, terutama Konvensi PBB tentang hukum laut. Meskipun wilayah Pulau Natuna tidak dalam sengketa, ketegangan sering sekali muncul karena klaim Tiongkok yang tumpang tindih dengan zona eksklusif ekonomi Indonesia. Tiongkok sering sekali menggunakan peta yang menunjukkan klaim mereka meliputi hampir seluruh Laut Cina Selatan, di mana hal ini bertentangan dengan hak zona eksklusif ekonomi negara-negara lain, termasuk negara Indonesia. Indonesia telah memperkuat kehadiran militernya di Kepulauan Natuna untuk menegaskan kedaulatan dan melindungi hak-hak ekonomi di wilayah zona eksklusif ekonomi. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan diplomasi untuk menegaskan hak kedaulatan dan menyerukan penyelesaian sengketa melalui cara yang damai berdasarkan hukum internasional. Secara keseluruhan, sementara Indonesia tidak terlibat dalam sengketa wilayah yang langsung terkait dengan Pulau Natuna, tantangan tetap ada dalam menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah yang lebih luas lagi, terutama dalam konteks klaim dan aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan. Kemudian saya akan menyampaikan saran kami sebagai warga negara Indonesia terkait kasus sengketa antar negara. Sebagai warga negara, kita wajib untuk menjaga keutuhan negara kita agar tidak terjadi sengketa seperti ini lagi. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan seperti memperluas wawasan tentang kekayaan negara sendiri sehingga kita tahu mana yang memang milik kita dan mana yang bukan milik kita. Mengklaim kedaulatan wilayah secara internasional dan membangun kerjasama dengan negara-negara lain untuk memperkuat kedaulatan. Kita juga wajib menghargai dan melestarikan segala kekayaan alam negara kita. Dengan begitu, negara-negara lain akan tahu bahwa kekayaan alam tersebut milik kita.